Banyuasin. Nah ini problem baru, masalah baru terkait dengan pilkada ini kan. Kalau di pemilu kemarin belum keluar itu surat dari Kementerian Dalam Negeri itu. Nah ini kemarin sudah keluar. Artinya dari proses pendataan pemilih itu saja, coklit kalau di pemilu kemarin itu tidak bisa dilakukan. Karena petugas coklit itu tidak boleh melampaui wilayah administratif daerah lain kan. Dia hanya diperbolehkan di wilayah administrasinya. Untuk Banyuasin misalnya, petugas Banyuasin dia tidak boleh melompat ke kota Palembang. Dia hanya wilayah administrasi Banyuasin. Nah, kalau ini tidak didata, artinya ada potensi masyarakat yang ada di perbatasan tidak bisa menggunakan hak pilihnya kan. Assalamualaikum Tribuners. Jumpa lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Saat ini kita sedang bersama dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan, Bapak Kurniawan. Assalamualaikum Pak Kurniawan. Waalaikumsalam. Bagaimana situasi terakhir setelah menyelenggarakan pemilihan umum pada 14 Februari lalu? Iya, terima kasih untuk penyelenggaraan pemilu memang sudah selesai ya. Jadi sekarang lagi tahapan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi. Untuk yang presiden itu sudah selesai, tinggal yang pemilu legislatifnya. Jadi ada beberapa permohonan yang disampaikan oleh peserta pemilu di Sumatera Selatan, baik untuk tingkat pemilihan DPR RI, DPR di provinsi, dan DPR di kabupaten kota. Kalau nggak salah ada 19 permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Sumatera Selatan? Iya, dari Sumatera Selatan. Kita juga lagi persiapan. Dari kemarin sudah kita lakukan persiapan untuk pemberian keterangan. Karena Bawaslu itu nanti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi keterangan. Nah, jadi hasil pengawasan dari awal hingga pada saat pemungutan suara itu akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Kapan dijadwalkan itu? Kalau yang sidang pendahuluannya tanggal 2 Mei. 2 Mei? Iya, 2 Mei. Ini ada sidang pendahuluan dari MK. Kita sudah menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini bisa disebut berarti ini ada 19 perselisihan? Bukan? Iya. Perselisihan hasil pemilihan umum? Iya. Jadi ada perselisihan. Jadi permohonan perselisihan itu sengketa hasil ya. Sengketa hasil. Jadi itu yang diajukan oleh peserta pemilu. Ini para caleg ini? Iya, para caleg. Atau partai politik? Iya, dia kan partai politik yang mengajukan. Oh, ya. Caleg melalui partai politik? Iya, caleg melalui partai politik itu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, tapi itu kan nanti ada sidang pendahuluan dulu dari Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti akan dinyatakan selesai pada? Prosesnya agak panjang itu. Ya kalau pendahuluan aja di November, di Mei kan, bisa kalau tidak salah 45 hari itu prosesnya. 45 hari, ya. Mei, Juli ya? Ya, karena kan untuk pelantikan kan di September dan Oktober, pelantikan anggota DPR maupun DPRD. Iya. Ya. Kalau yang kami saksikan sidang-sidang MK kemarin itu selesai untuk pemilihan presiden ya. Tetapi yang legislatif nanti sampai bulan Juli. Nanti masih berproses sekarang.
Masih berproses. Ya. Secara umum, bagaimana evaluasi terhadap pemilu presiden dan legislatif pada 14 Februari lalu, khususnya di Sumatera Selatan? Kalau di Sumatera Selatan, ya secara kelembagaan kita tentunya evaluasi internal ya. Seluruh pengawasan yang kita lakukan selama proses tahapan itu akan kita lakukan evaluasi kan. Tentunya masih ada yang bolong-bolong lah pengawasan yang kami lakukan itu kan. Dan itu mesti ya kita perbaiki kan. Soal dokumen administrasi misalnya itu yang penting kita lakukan evaluasi untuk perbaikan di pilkada nantinya. Kita akan ada pilkada dan itu mungkin bisa kita tutupi pada masa proses tahapan di pilkada yang kita lakukan. Jadi ada berapa banyak laporan dari warga, pemilih maupun partai yang di follow up di seluruh Sumatera Selatan? Iya, kalau di Bawaslu Provinsi saja itu ada 45 kalau tidak salah itu laporan. Baik itu ada juga yang dari daerah yang melapor ke sini, dari Muara ini misalnya dari Pahlawan itu laporannya tidak lagi ke Bawaslu Kabupaten, malah langsung ke Bawaslu Provinsi kan. Boleh ya? Iya, boleh. Makanya tapi tetap jadi evaluasi kita juga kan. Kenapa masyarakat maupun peserta pemilu itu melapornya langsung ke provinsi, tidak ke kabupaten kota masing-masing. Padahal lokusnya itu kabupaten kota masing-masing. Dari 45 laporan itu ada yang diproses sampai pidana? Kalau yang proses sampai pidana nggak ada. Ya ada. Ya, karena ada syarat-syarat yang memang tidak terpenuhi. Kan? Jadi apa prosesnya selama ini? Administrasi atau etik atau? Administrasi ada yang kemarin ada 3 sidang administrasi yang sudah kita putuskan kan. Yang memang tidak berefek kepada hasil. Tidak berefek ya? Tidak berefek kepada hasil. Tapi secara administrasi memang ada kesalahan di situ. Misalnya untuk Kota Palembang kemarin ada yang disampaikan oleh caleg itu administrasi. Nah itu memang ada kesalahan PPK-nya dalam proses itu kan. Kita tidak berbicara soal penggelembungan dan sebagainya, tapi kita bicara pada prosedur. Jadi prosedur yang dilakukan oleh KPU maupun PPK itu ada kesalahan administrasi. Ada 3 putusan yang di provinsi kan. Ya, tapi tidak berimbas ke hasil atau diskualifikasi calon, nggak ada. Hasil itu kan kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang tadi itu 19 ini sedang diproses ya. Kecuali pada saat proses rekap berjenjang itu memang masalah itu sudah disampaikan, itu bisa kita perbaiki. Misalnya ada kekeliruan dalam penginputan atau ada kesengajaan misalnya itu dalam proses penginputan itu, nah itu bisa kita perbaiki kan. Bisa kita lihat setingkat di bawahnya. Kalau di PPK di kecamatan kita bisa buka yang ada di TPS. Nah, makanya proses berjenjang itu semestinya sudah disampaikan ke pengawas pemilu kan. Tapi ada beberapa yang tidak berjenjang. Menunggu sampai selesai. Menunggu sampai selesai itu tidak bisa lagi diproses kan. Ya. Nah, kita masuk ke tahapan pilkada nih, Pak Kurniawan. Apa yang diantisipasi oleh Bawaslu ya terkait dengan persiapan menjelang pilkada serentak
Ya. 27 November Ya. 2024. Bawaslu sejauh ini kita mengevaluasi, kita ini kan kerja ini kan dari kita dulu, dari Bawaslu dulu kan. Kita evaluasi dan sekarang kita lagi proses evaluasi pengawas kecamatan. Itu dalam proses beberapa hari ini, dan kita apakah yang jadi pengawas kecamatan di pemilu kemarin tetap lanjut misalnya, atau TMS tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi pengawas di tingkat kecamatan. Itu yang lagi berproses sekarang, karena ada beberapa indikator penilaian terhadap pengawas kecamatan, termasuk penilaian portofolio masing-masing, dan juga ada penilaian kinerja dari atasan. Itu yang sedang kita lakukan untuk merekrut pengawas pemilihan nantinya untuk pilkada di 2024 itu. Oke, evaluasi ya. Ya, evaluasi. Jadi, kalau dia TMS artinya kita ada rekrut baru. Secara keseluruhan bisa disampaikan ke Tribuners atau warga di Sumatera Selatan, sampai mulai Mei sampai Oktober, total perangkat atau tenaga yang akan direkrut oleh Bawaslu Sumsel ini seberapa banyak masing-masing? Jadi untuk Sumatera Selatan, untuk kecamatan itu kita ada 241 kecamatan, dan itu ada kali 3. Jadi pengawas kecamatan kita ada 3 orang, itu masing-masing kecamatan, dan jumlah kecamatan yang ada di Sumatera Selatan ini ada 241 kecamatan. Artinya lebih kurang 700-an orang untuk menjadi pengawas di tingkat kecamatan. Dan nantinya untuk tingkat desa kelurahan itu kita ada 1 pengawas di tingkat desa dan kelurahan di Sumatera Selatan, dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ada 3.000-an lebih desa dan kelurahan yang akan ada pengawasnya nanti di tingkat desa dan kelurahan. Terakhir di Oktober nanti kita akan merekrut pengawas TPS, sejumlah TPS yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan kemungkinan ada 11 ribuan nanti TPS yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akan kita rekrut pengawas TPS untuk mengawasi proses pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 mendatang. Kita buka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pengawas pemilu di pemilihan kepala daerah di 2024 ini. Artinya ruang ini silakan nanti masyarakat yang memenuhi syarat usia, terutama itu kan, karena ada syarat usia yang kita tetapkan. Itu yang sekarang lagi berproses di Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tuh. Usia minimal dan maksimal berapa? Kalau yang pengawas kecamatan itu usianya 25. Kalau pengawas desa dan kelurahan itu di bawah itu kan, 21 kalau tidak salah usianya. Maksimalnya? Kalau maksimal nggak ada ya? Nggak ada kita. Tapi kita lebih lihat kan, misalnya kalau KPU itu menetapkan maksimalnya 55 tahun kan. Artinya lebih dari 55 tahun ya, kalau memang tidak ada tapi tetap bisa dijadikan petugas. Karena menyangkut usia dan kesehatan kan, itu perlu kita jaga juga. Ya. Berarti total ada berapa ribu
petugas pengawas yang akan direkrut ini, lalu bisa dijelaskan honornya berapa itu? Iya, kalau pengawas kita di tingkat TPS ada 11.000, terus ada 3.000 lebih tingkat desa dan kelurahan, ada 700-an di tingkat kecamatan. Tapi untuk honornya variatif kan. Kalau di 2024 di pemilu kemarin itu untuk pengawas kecamatan dari 1,9 hingga 22 kan. Juta. Iya, 2,2 juta untuk ketuanya. Untuk desa kelurahan sekisaran 1 jutaan kemarin. 1 juta lebih ya. Begitu juga dengan pengawas TPS sekitar 1 jutaan honornya. Bedanya yang pengawas di Kalau TPS hanya 1 bulan. Iya, ya 21 hari sebelum pemungutan suara dan 7 hari setelah pemungutan suara bisa kerja. Kalau yang lain itu hampir di seluruh tahapan. Artinya kalau di Mei hingga selesai nanti tahapan pilkada. Kemungkinan di awal tahun 2025 baru selesainya kan. Karena kalau ada misalnya untuk kecamatan, jika ada sengketa itu kan bisa diperpanjang masa kerjanya. Warga yang ingin berpartisipasi sebagai petugas pengawas ya, sebut saja petugas pengawas mulai dari kecamatan sampai ke TPS. Ada 3 jenjang ya, kecamatan, desa, TPS. Kemana mereka harus mendaftar itu ketua? Ya, kalau mendaftarnya bisa ke Bawaslu Kabupaten Kota langsung, atau nanti Bawaslu Kota buka tempat pendaftaran misalnya di beberapa zona di kabupaten kota itu kan. Tapi pendaftarannya bisa melalui online nanti. Bisa itu langsung lewat email yang kita juga ada aplikasinya kan untuk pendaftaran itu. Nah, jadi mempermudah masyarakat itu kan. Jadi kebutuhan yang hard copy-nya itu setelah ikut tes, misalnya sudah ditentukan jadwal tesnya, untuk hard copy yang dibutuhkan itu bisa menyampaikan pada saat sebelum mengikuti tes tertulis. Tesnya itu tentang apa itu? Kalau tesnya ya soal kepemiluan yang pasti. Kepemiluan. Jadi harus mengetahui tentang. Harus mengetahui kan. Ada juga pengetahuan umumnya soal Pancasila, soal Undang-Undang Dasar, itu yang pokok kan. Ada syarat lain yang misalnya soal independennya, Bawaslu ini kan dikenal harus independen ya. Ya itu. Apakah boleh anggota partai politik menjadi mendaftar petugas ini? Ya kalau anggota parpol yang terbukti ada di sipol atau ada bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan di anggota partai itu tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Kita memang betul-betul independen kan. Betul memang yang kita pilih itu ya nanti ada proses wawancaranya kan, bisa digali itu kan. Soal masukan masyarakat misalnya, ada informasi-informasi apa terhadap yang bersangkutan itu diproses wawancara itu. Dia bukan anggota parpol tapi tim sukses. Nah itu kalau yang namanya tim sukses itu ada misalnya yang bersangkutan itu memakai baju atribut dari parpol misalnya atau kandidat. Iya, atau kandidat. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya. Memang harus benar-benar imparsial. Imparsial. Nah, dia selain dia netral, dia harus menunjukkan kenetralannya. Ada di pemilu kemarin misalnya ada yang pakai ada pengaduan masyarakat yang bersangkutan itu menggunakan baju partai misalnya. Ya,
setelah kita klarifikasi memang ada dia pakai baju partai, nggak boleh kan? Nggak boleh. Iya. Kalau di lingkungan ASN kan sempat diperingatkan nggak boleh pakai pose nomor urut sekian. Iya. Kalau petugas Panwas nih Iya, sama juga? Sama, nggak boleh. Ya, menunjukkan kadang untuk pilkada ya ada beberapa daerah itu ada simbol ya, simbol apa namanya daerah kan. Ya, entah dia dalam bentuk apa jari atau seperti apa, itu tidak boleh. Walaupun itu loh apa namanya ikonnya daerah, kabupaten kota misalnya, nggak boleh. Iya. Memang harus menunjukkan sikap netral itu. Netral ya. Iya, harus bukan hanya saya netral, tapi harus ditunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang betul-betul netral. Jadi artinya para pendaftar ini yang ingin menjadi petugas pengawas sekarang ini sudah simpatisan nih. Posisi sekarang nih, belum mendaftar kan? Iya, iya. Dipasang di media sosialnya ya. Lalu dia mendaftar, bisa ketahuan itu. Ya, nanti kan ada apa namanya itu rekam jejaknya kan. Rekam jejak. Tapi tentunya masukan atau informasi dari masyarakat itu penting. Atau bisa kita cek di media sosialnya, di Facebooknya kita lihat kan yang daftar ini, ada misalnya ada foto dan sebagainya yang mengarah ke apa nama itu ke salah satu parpol atau ke salah satu calon. Iya. Kalau pilkada ini kan nanti konteksnya ke kandidat calon ya. Ke kandidat kan. Atau yang bersangkutan ada foto dengan bakal calon misalnya, itu akan kita klarifikasi. Kalau para aktivis organisasi atau ketua Karang Taruna, ketua RT itu dapat prioritas nggak itu dalam pendaftaran? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ada prioritas. Kita memang mencari sosok pengawas pemilu itu yang memang sesuai dengan kriteria kita kan. Dia apa namanya itu kemampuannya. Tidak ada kita prioritas kan. Ada. Ya. Tapi kalau mendaftar ya siapapun boleh. Boleh ya, ketua RT boleh ya? Iya, tapi ada proses seleksi administrasinya kan. Ya. Ya, satu lagi nih Pak Kurniawan yang sering muncul ya menjadi pemberitaan di Sumatera Selatan khususnya di Palembang ini dalam pemilu termasuk pemilu presiden dan pileg kemarin adalah soal warga-warga yang ada di batas wilayah. Ya. Nah, ini gimana ini penjelasannya? Iya. Jadi ini kita ada problem baru ya Kota Palembang ini sejak keluar keputusan Kementerian Dalam Negeri itu soal wilayah antara Palembang dengan Banyuasin. Nah ini problem baru, masalah baru terkait dengan pilkada ini ya. Kalau di pemilu kemarin belum keluar itu surat dari Kementerian Dalam Negeri itu. Nah ini kemarin sudah keluar. Artinya dari proses pendataan pemilih itu saja, coklit kalau di pemilu kemarin itu tidak bisa dilakukan karena petugas coklit itu tidak boleh melampaui wilayah administratif daerah lain kan. Dia hanya diperbolehkan di wilayah administrasinya. Untuk Banyuasin misalnya, petugas Banyuasin dia tidak boleh melompat ke Kota Palembang. Dia hanya wilayah administrasi Banyuasin. Nah, kalau ini tidak didata, artinya ada potensi masyarakat yang ada di perbatasan tidak bisa menggunakan hak pilihnya kan. Seberapa banyak itu? Iya, kalau informasi kita dapat itu ada hampir 5.000-an baik warga Palembang maupun warga Banyuasin ya. Itu yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena secara administrasi dari awal pencoklitan itu sudah tidak bisa diakomodir. Nah ini akan kita tentunya nanti ada apa namanya antara
pemerintah Kota Palembang dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin ini harus ada pembahasan yang serius. Karena kalau tidak KPU bisa ada potensi untuk menghilangkan hak pilih. Nah, ini bagaimana solusinya kan? Ini harus ada solusi. Kalau tidak sudah dipastikan itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Baik untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota kan. Ya, itu yang jadi problem kita terkait dengan masalah administrasi ini kan. Batas wilayah. Iya, batas wilayah ini. Ya, ada masukan untuk yang ganti KTP misalnya kan. Nah, itu yang mesti misalnya ada pembicaraan antara pemerintah ini kan, dan kita juga penyelenggara pemilu boleh diikutkan di situ kan, untuk mencari solusi untuk pemilih di pilkada nanti. Ya. Terakhir terkait kerawanan atau potensi konflik, ya, selama ini Sumsel dianggap zero konflik lah ya. Ya. Potensi konflik yang dipantau oleh Panwas atau Bawaslu Sumatera Selatan ini pada Pilkada 2024 apa saja nih Pak Ketua? Ya, kalau potensi selain batas wilayah tadi. Ya, konflik ini kan kalau pilkada ini bersentuhan langsung ya, maksudnya antara pendukung, terus hubungan kekeluargaan antara calon dengan masyarakat ini kan. Nah, ini potensinya memang harus kita antisipasi. Ya, misalnya di Empat Lawang, terus Musirawas Utara, Musirawas, Kota Palembang, Banyuasin, itu hampir beberapa daerah itu kalau melihat pilkada sebelumnya selalu terjadi konflik kan. Nah, tentunya antar pendukung, memang di luar konteks penyelenggaraan pemilu, tapi ini tetap juga menjadi pemetaan bagi Bawaslu untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti ini. Ya, artinya tidak hanya Bawaslu, tapi semua elemen yang ada di daerah ini itu ikut mengantisipasi itu. Kalau yang dilakukan oleh PJ Gubernur kemarin itu semestinya bisa ditiru oleh kabupaten kota lain kan. Seluruhnya diajak bicara. Seluruh stakeholder itu diajak bicara, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, Forkopimda, termasuk juga media, LSM dan sebagai organisasi kemasyarakatan. Itu semuanya diajak bicara dan ada komunikasi yang intens antara pemerintah dengan stakeholder yang ada ini. Nah, itu perlu ditiru oleh kabupaten kota yang lain. Ya, kan setiap daerah itu kan tentunya ada yang pasti Forkopimda ada, terus ada ketokohan dari daerah itu masing-masing kan. Itu bisa mencegah potensi masalah. Dan yang pasti kami dari Bawaslu kita selalu kita antisipasi kepada pengawas pemilu kami yang ada di bawah itu penyelenggara pemilu tidak menjadi penyebab konflik. Artinya kan misalnya ketika ada dugaan pelanggaran itu yang tidak cepat direspon oleh penyelenggara pemilu, nah ini bisa menjadi potensi masalah, potensi konflik kan. Kenapa ini tidak ditindaklanjuti? Misalnya penyelenggara pemilu tidak netral, itu yang menjadi pemicu. Nah, kami tegas dalam penyampaian kami kepada jajaran kami yang ada di bawah, kita minta betul supaya tidak menjadi bibit konflik penyelenggara ini. Kalau yang
di luar konteks penyelenggaraan itu nanti ada pihak lain yang akan menyelesaikan itu kan. Tapi yang pasti di dalam kita dulu. Jadi kalau di dalam kita sudah benar, tentunya baru kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di luar. Saya kira itu. Ya. Terakhir, Pak Kurniawan, apa yang bisa disampaikan ke pembaca Tribun Sumsel dan Seripo, ya, baik itu para calon pemilih maupun kontestan. Pada konteks saat ini kita sedang memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah serentak 2024. Ya. Jadi kami dari Badan Pengawas Pemilu tentunya khususnya untuk para kandidat ya, para kandidat ini yang paling utama itu patuh terhadap aturan. Artinya segala ketentuan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada itu harus dipatuhi oleh para kandidat, para calon yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Dan masyarakat pemilih juga kami berharap untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan ini, mulai awal tahapan hingga nanti selesai tahapan pilkada. Itu kita sangat butuh informasi, minimal informasi awal yang disampaikan kepada pengawas pemilu. Nantinya kita akan lakukan investigasi terhadap informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat pemilih. Ya, kira seperti itu. Dan kita butuh pengawas pemilu ini bukan hanya tugasnya Bawaslu, tapi menjadi tugas kita semua, menjadi tugas kita bersama, baik itu stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, begitu juga dengan informasi yang disampaikan oleh media itu sangat kita butuhkan ya, untuk melakukan pengawasan pemilu dan menyelesaikan problem-problem yang ada di selama proses tahapan pilkada ini. Kira itu, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kurniawan atas kesempatan ini memberi pencerahan di awal tahapan pemilu kada, ya, pemilihan umum kepala daerah. Tentu kita akan terus mengupdate ya, terus mengawal sama-sama dengan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post sampai pada berakhirnya tahapan pemilihan umum kepala daerah. Ya, sampai di sini Tribuners, tetap ikuti berita-berita pemilu bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dalam program-program kami selanjutnya. Salam Tribun.